Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG, dan juga yang saya cintai dan banggakan teman-teman sekalian seperjuangan kelas PAI 5B. Perkenalkan, nama saya Cika Rizky Ramadanti, NIM 11920200503. Saya dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang tujuan pendidikan Islam. Selanjutnya di sini ada orientasi pengembangan tujuan pendidikan Islam. Nah, di sini yang pertama itu adalah berkenaan dengan tujuan hidup dan tugas hidup manusia di bumi, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah Allah di muka bumi. Nah, karena pendidikan itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, sehingga tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri harus bisa mewujudkan tujuan hidup dari manusia itu sendiri. Yang kedua adalah memperhatikan fitrah-fitrah yang sudah Allah berikan. Nah, maksudnya fitrah-fitrah di sini itu adalah potensi-potensi dasar yang sudah Allah berikan kepada manusia. Di antaranya itu pendengaran, penglihatan, hati, kemudian potensi akal, potensi rohani, spiritual, dan lain sebagainya. Nah, jadi karena potensi-potensi yang Allah berikan itu sebagai bekal gitu ya untuk kita, maka tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri harus bisa memaksimalkan pemanfaatan potensi-potensi tersebut supaya kita menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat dan anugerah yang sudah Allah berikan berupa potensi-potensi tadi. Kemudian yang ketiga, harus sesuai dengan tuntutan masyarakat. Nah, di sini karena manusia itu sendiri merupakan makhluk sosial yang tidak bisa jauh dari manusia lain, dalam hal ini masyarakat, tentunya untuk membangun interaksi dan untuk membangun sosialisasi dengan masyarakat itu sendiri, setiap orang harus menyesuaikan dan memenuhi tuntutan dari masyarakat itu sendiri, supaya nantinya bisa berperan aktif dan banyak berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian yang terakhir itu tentang tidak melupakan tujuan hidup manusia, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan di sini bukan hanya kebahagiaan duniawi saja, melainkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di akhirat kelak. Nah, jadi tujuan dari pendidikan Islam harus bisa menjadikan dan mewujudkan manusia supaya menjadi manusia yang beruntung dan berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan adanya integrasi dari ketiga poin sebelumnya, maka akan menghasilkan yang terakhir ini, yaitu menjadikan manusia yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam. Nah, di sini menurut Abdul Rahman Saleh Abdullah ada 3 pokok tujuan dari pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan jasmaniyah atau ahdaf al-jismiyah. Kemudian yang kedua, tujuan ruhaniyah atau ahdaf al-ruhiyah, dan yang ketiga tujuan akal atau ahdaf al-aqliyah. Nah, di samping ketiga tujuan pokok tersebut ada satu lagi, yaitu tujuan sosial atau ahdaf al-ijtimaiyah. Nah, yang pertama tujuan jasmaniyah. Nah, sebagaimana dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. Nah, bentuk jasmaniyah di sini itu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, yang mana dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pendengaran, penglihatan, dan hati yang sudah Allah berikan kepada setiap manusia itu sepatutnya digunakan untuk kita mengetahui banyak hal gitu, untuk mengetahui sesuatu. Karena dari kalimat sebelumnya dikatakan bahwa kita dikeluarkan dari perut ibu kita itu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Maka Allah berikanlah kita potensi-potensi tadi supaya apa ya? Supaya kita bisa mengetahui banyak hal, kita bisa belajar tentang banyak hal. Dengan begitu
karena kita sudah memanfaatkan seluruh aspek jasmaniah di sini berupa pendengaran, penglihatan, dan hati dengan baik, hingga akhirnya kita mengetahui banyak hal, maka akan kembali kepada tujuan awal, yaitu supaya kita itu bersyukur atas anugerah yang Allah berikan berupa pendengaran, penglihatan, dan hati tadi. Kemudian tujuan yang kedua, tujuan ruhaniyah atau ahdaf al-ruhiyah. Nah, karena di sini berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam yang artinya pendidikan yang dilakukan atas dasar Islam gitu. Otomatis ada kaitannya dengan agama. Nah, agama di sini kan timbulnya dari sebuah kepercayaan yang datangnya dari hati. Tentunya tidak akan bisa lepas dari aspek ruhaniyah atau aspek spiritual. Karena agama sendiri memang datangnya dari sebuah kepercayaan, bukan dari pemikiran atau akal manusia, sehingga munculnya itu di dalam hati. Nah, jadi di sini dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 10. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Allah itu memberikan fujur wa taqwa ke dalam hati manusia gitu. Allah itu memberikan manusia kebebasan untuk memilih antara fujur dan takwa tadi gitu. Nah, hal itu semata-mata untuk mengetahui siapa-siapa saja yang benar-benar beriman kepadanya, benar-benar bertakwa kepadanya, dan siapa-siapa saja yang tidak gitu. Nah, dari sini tentunya tujuan pendidikan Islam harus bisa menjadikan manusia itu senantiasa mensucikan hatinya supaya bisa selalu memilih jalan ketakwaan atau jalan yang baik daripada jalan kefasikan atau jalan yang buruk. Jadi dapat disimpulkan tujuan ruhaniyah di sini itu kaitannya dengan menanamkan nilai-nilai takwa kepada manusia gitu, menanamkan nilai-nilai yang baik supaya manusia itu senantiasa selalu melakukan perbuatan yang baik atas dasar takwa kepada Allah. Kemudian tujuan yang ketiga, tujuan akal atau ahdaf al-aqliyah. Nah, di sini yaitu dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Dalam ayat ini dikatakan bahwa orang yang berpikirlah yang mampu merasakan atau menyadari kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaan-ciptaannya yang dalam ayat ini disebutkan langit dan bumi gitu ya. Kemudian pergantian siang dan malam. Nah, jadi tujuan pendidikan Islam dari aspek akal di sini itu menjadikan manusia yang mampu mengelola akalnya dengan baik, yaitu untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah gitu. Kemudian yang keempat yaitu tujuan sosial atau ahlak al-ijtimaiyah. Nah, jadi di sini pendidikan Islam itu harus mampu menjadikan manusia yang bertakwa dan menjadikan takwa tersebut sebagai dasar dia dalam melakukan interaksi dan sosialisasi dengan masyarakat. Nah, sebagaimana dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya itu bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia itu dari berbagai bangsa-bangsa atau bangsa-bangsa yang berbeda, kemudian suku-suku yang berbeda, yaitu supaya kamu saling mengenal katanya, supaya kita itu bisa mengenal satu sama lain meskipun memiliki perbedaan. Nah, jadi dari ayat Al-Quran tersebut sudah diperintahkan juga gitu kita itu untuk saling mengenal satu sama lain dan melakukan interaksi gitu, interaksi sosial dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Nah, jadi saat kita melakukan interaksi dan sosialisasi tadi dengan masyarakat sekitar kita, kemudian kita menjadikan takwa itu sebagai dasar dalam kita melakukan interaksi dan sosialisasi tersebut, nah insya Allah kita akan menjadi golongan orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang mulia tadi gitu. Jadi dapat disimpulkan dari 4 pokok tujuan pendidikan Islam menurut Abdurrahman Soleh Abdullah ini, bahwasanya jika ditarik garis inti dari tujuan-tujuan tadi adalah
supaya menjadikan manusia itu tentunya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan bisa memanfaatkan seluruh potensi yang sudah Allah berikan, baik dari aspek jasmani yang tadi berupa pendengaran, penglihatan, dan hati, kemudian aspek rohani ya atau aspek spiritual, kemudian aspek akal atau pikiran, dan yang terakhir itu hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita jadikan pelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.